Halo, Tuhan sertamu. Selamat berjumpa kembali teman-teman Katolik Fox yang terkasih. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga berkat dan cinta Tuhan selalu menyapa kalian semua. Senang rasanya berjumpa dengan kalian dan besar harapan kalian sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa, Katolik Fox kembali menyapa kalian melalui media pembelajaran, sarana pembelajaran untuk mengenal Yesus melalui pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, sahabat Katolik Fox yang terkasih, hari ini kita memasuki pelajaran yang baru untuk anak-anak kelas 3. Kali ini untuk kelas 3 kita memasuki pelajaran yang kedua. Aku mampu membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita belajar bersama, marilah kita bernyanyi bersama. Kali ini kita akan bernyanyi dengan judul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Bagaimana rasanya? Semoga hati kalian selalu riang gembira. Dan ingat, Tuhan selalu menyapa kita dengan cara memberikan segala sesuatu yang kita miliki. Terlebih, Tuhan juga menciptakan kita, memberi berkat untuk kita, agar kita menggunakan anggota tubuh kita untuk kebaikan. Sesuai dengan pelajaran kita pada kali ini. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami segala yang baik dan yang buruk, sehingga kami mampu menentukan hal terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Sebelum kita masuk ke pelajaran
Yang kedua ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, anak-anak, semoga pelajaran kali ini kita belajar untuk membedakan, bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Yang kedua adalah mampu menilai akibat dari perbuatan buruk dan buah atau hasil dari perbuatan baik kita. Dan yang ketiga adalah mampu meneladani hidup dari Santa Elizabeth dari Hungaria. Nah, anak-anak, selain kita bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk dan melihat akibat dari perbuatan buruk serta hasil dari perbuatan baik kita, kita juga bisa meneladani orang-orang kudus yang menjadi contoh hidup mereka untuk kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu apa sebenarnya ya, apa itu perbuatan baik. Perbuatan baik adalah sikap yang membuat Tuhan dan semua orang bahagia. Apa arti perbuatan buruk? Perbuatan buruk adalah tindakan yang membuat semua orang menjadi sedih. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita bisa melihat perbedaan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jika perbuatan baik itu membuat orang bahagia dan Tuhan menjadi bahagia melihat kita, maka perbuatan buruk adalah tindakan sebaliknya. Perbuatan buruk justru membuat orang-orang yang kita kenal, bahkan Tuhan, menjadi sedih. Anak-anak, sekarang kita akan melihat apa saja contoh-contoh dari perbuatan baik. Yang pertama, mencintai orang tua. Nah, anak-anak, ketika kita mengasihi orang tua, itu adalah salah satu bentuk perbuatan baik yang dimulai dari rumah. Ingat anak-anak, orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi ketika kita mencintai orang tua, kita sudah mencintai Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi saudara kita. Dan yang ketiga adalah menyayangi teman. Yang berikutnya adalah mau menolong atau membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Yang berikutnya adalah rajin berdoa. Karena dengan berdoa kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah bersikap jujur. Bersikap jujur berarti mau mengatakan yang sebenarnya dari dalam hati kita. Yang berikutnya adalah saling berbagi. Banyak sekali contoh yang bisa kamu praktekkan ya anak-anak. Misalnya kamu saling berbagi bekal. Kamu memberikan sesuatu kepada teman yang mungkin sedang berkekurangan. Yang berikutnya adalah mau memaafkan dan meminta maaf. Jadi mau memaafkan jika ada yang bersalah kepada kita, dan kita mau meminta maaf jika kita sudah melakukan kesalahan kepada teman atau orang lain. Nah, masih banyak contoh perbuatan-perbuatan baik yang bisa kamu temui dalam kehidupan setiap hari. Entah di rumah, di sekolah, maupun di mana saja kamu berada. Selanjutnya anak-anak, kita akan melihat contoh-contoh perbuatan buruk. Apa saja contoh-contoh perbuatan buruk?
tidak mendengarkan nasihat orang tua. Sekali lagi, contoh perbuatan buruk dimulai dari rumah, yaitu tidak mendengarkan nasihat orang tua. Yang berikutnya adalah tidak rendah hati. Anak-anak, kita sering egois dan kadang mau menang sendiri. Kita tidak mau mendengarkan orang lain, bahkan kita ingin agar keinginan kita selalu dituruti. Itu namanya tidak rendah hati dan mau menang sendiri. Nah, coba kamu lihat dari gambar. Salah satu contoh perbuatan buruk yang mungkin pernah kamu lakukan atau alami, yaitu suka berkelahi. Nah, ini adalah contoh perbuatan buruk yang mungkin pernah kita alami. Yang berikutnya adalah mencuri. Tahukah anak-anak, mencuri adalah melanggar atau salah satu tindakan melanggar 10 perintah Tuhan atau perintah Allah. Yang berikutnya adalah berbohong. Suka berbohong adalah salah satu contoh perbuatan yang buruk. Malas berdoa. Nah, anak-anak, kadang malas atau kita lupa berdoa atau bersyukur kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah malas belajar. Anak-anak, akibat dari malas belajar, kita menjadi mudah menyerah. Kita tidak mengetahui apa yang hendak kita kerjakan atau apa yang sedang kita pelajari. Akibatnya, kadang kita sering tidak bisa menyelesaikan soal ketika ada ulangan ataupun ada tugas-tugas sekolah lainnya. Nah, anak-anak, masih banyak sekali contoh perbuatan buruk yang bisa kamu temui atau mungkin juga sudah kamu lakukan dalam kehidupan kamu setiap hari. Selanjutnya anak-anak, kita akan melihat apa akibat dari perbuatan buruk. Tentu setiap perbuatan buruk yang kita lakukan pasti ada akibatnya untuk kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah kita akan dimarahi oleh orang tua, dan tentu kita akan membuat orang tua menjadi sedih. Mengapa? Karena kita tidak menaati atau mengikuti nasihat mereka. Yang kedua adalah kita akan dijauhi oleh teman-teman, dan tentu pada akhirnya kita tidak disukai oleh orang lain. Yang ketiga adalah kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Mengapa anak-anak? Karena kita sudah melanggar perintah orang tua dan kita menyakiti hati orang lain. Dan tentu akibatnya kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Anak-anak, sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan manfaat. Manfaat atau buah dari perbuatan baik adalah kita akan tumbuh menjadi anak yang sabar, dan tentu karena kita berbuat baik, maka kita akan disenangi oleh banyak orang dan terutama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat, mendengarkan, dan akhirnya meneladani kisah dari seorang yang sangat suci. Dia adalah Santa Elizabeth dari Hungaria. Berikut adalah kisahnya. Anak-anak, Santa adalah sebutan orang suci dan perempuan dalam gereja Katolik. Santa Elizabeth dilahirkan
pada tahun 1207. Ia adalah seorang putri dari Raja Hungaria. Elizabeth tumbuh, bertambah besar, dan menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Ia pun akhirnya menikah dengan seorang penguasa bernama Louis yang juga sangat tampan. Tuhan mengaruniakan mereka 3 orang anak dan mereka hidup bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan selama 6 tahun. Pada suatu hari, Louis meninggal. Ia meninggal karena wabah yang sedang melanda Hungaria. Pada saat itu, dimulailah penderitaan bagi Elizabeth. Mengapa? Karena keluarga Louis ternyata tidak menyukai Elizabeth. Mereka tidak menyukai Elizabeth karena Elizabeth suka membagikan makanan kepada orang miskin. Ternyata ketika Louis masih hidup, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian mengusir Elizabeth dari istana kerajaan bersama dengan ketiga anaknya. Elizabeth dan ketiga anaknya menderita kelaparan dan kedinginan. Tetapi mereka tidak mengeluh, melainkan tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Keluarga Elizabeth datang menolong dan memberikan tempat tinggal. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun masih muda, Elizabeth tidak menikah lagi. Dia lebih memilih tinggal di sebuah desa yang miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani orang yang miskin dan menderita. Elizabeth bekerja apapun untuk memberikan pertolongan bagi orang yang miskin dan menderita. Elizabeth kemudian meninggal pada usia 24 tahun, usia yang masih sangat muda, pada tahun 1231. Sebelum meninggal, ia bernyanyi, memuji, dan bersyukur kepada Tuhan. Ia yakin Yesus akan membawa kepadanya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar kisah dari Santa Elizabeth dari Hungaria. Orang suci yang bisa kita teladani, yang bisa kita jadikan contoh untuk kehidupan kita. Anak-anak, apa saja hal-hal yang bisa kita teladani dari Santa Elizabeth? Yang pertama, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ingat, Santa Elizabeth selalu berdoa kepada Tuhan. Ia bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang ia miliki dan ia lakukan. Yang kedua, mau membantu orang yang miskin dan menderita. Seperti yang sudah kamu dengarkan cerita tadi, Elizabeth melakukan segala hal hanya untuk bisa membantu orang yang miskin dan menderita. Dan yang ketiga, Elizabeth selalu berusaha dan berjuang. Ia mengajak kita, anak-anak, untuk selalu berusaha dan berjuang dalam segala pekerjaan kita, dalam segala rencana atau cita-cita kita. Anak-anak yang dikasihi, pada akhirnya ada beberapa pesan atau nilai-nilai untuk kehidupan kita. Apa saja pesan untuk kita? Pesannya adalah selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Selalu berbuat baik kepada semua orang, misalnya orang tua, saudara, guru, dan teman-teman.
dan tentu saja anak-anak, semuanya itu untuk kemuliaan dan memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai pada akhir pelajaran. Marilah kita menutup pelajaran kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena telah Kau tunjukkan kepada kami perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk. Bantulah kami agar selalu berbuat baik kepada teman-teman, guru, orang tua, dan saudara-saudara kami, sehingga dapat menjadi anak-anak-Mu yang Kau sayangi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan keadaan yang sama. Ingat, tetap belajar, tetap sehat, tetap kuat. Tuhan selalu menyayangi kita. Amin.